Halo teman-teman, selamat datang di channel Menuju Puncak. Hari ini kita akan bahas topik yang banyak banget dicari orang, yaitu passive income. Kenapa? Karena passive income bisa bikin kita tetap punya penghasilan meskipun lagi tidur, liburan, atau bahkan saat tidak bekerja aktif. Tapi banyak orang salah paham. Passive income itu bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, terus uang datang sendiri. Passive income biasanya butuh usaha di awal, baru setelah itu bisa berjalan lebih otomatis. Jadi apa sih passive income itu? Singkatnya, passive income adalah penghasilan yang terus masuk, tanpa harus selalu ditukar dengan waktu atau tenaga kita secara langsung. Kalau active income itu, kita kerja, baru dapat gaji. Sedangkan passive income, aset atau sistem yang kerja buat kita. Contohnya, punya properti yang disewakan, atau punya saham yang rutin kasih dividen. 7 sumber passive income. Sekarang kita masuk ke 7 sumber passive income yang bisa kamu mulai dari sekarang. 1. Dividen saham. Kalau kita beli saham perusahaan yang sehat dan rutin membagikan dividen, setiap tahun atau kuartal, kita bisa dapat bagian keuntungan. Contoh, bank besar di Indonesia rata-rata kasih dividen tiap tahun. Plus, dividen bisa naik terus kalau perusahaan berkembang. Minus, ada risiko harga saham turun, jadi pilih perusahaan yang fundamentalnya kuat. 2. Obligasi and reksadana pendapatan tetap. Obligasi adalah surat utang. Jadi kalau kita beli obligasi, kita ibarat meminjamkan uang ke pemerintah atau perusahaan, lalu dapat bunga rutin. Cocok buat yang cari penghasilan lebih stabil dibanding saham. Kalau tidak mau ribet, bisa lewat reksadana pendapatan tetap, di mana manajer investasi yang mengelola obligasi-obligasi tersebut. Plus, risiko relatif rendah. Minus, imbal hasil lebih kecil dibanding saham. 3. Sewa properti. Contoh, rumah, apartemen, kos-kosan, ruko, bahkan lahan parkir. Kalau disewakan, tiap bulan atau tahun, akan ada pemasukan rutin. Properti juga punya potensi naik harga di masa depan, tapi perlu modal awal besar plus maintenance. Trik, mulai dari kos kecil atau kontrakan sederhana dulu sebelum ke properti besar. Royalti. Kalau kamu punya karya atau produk kreatif, setiap kali dipakai orang lain, kamu bisa dapat royalti. Contoh, penulis buku, musisi, fotografer, bahkan software developer. Sekarang makin mudah karena ada platform digital, misalnya e-book di Amazon, lagu di Spotify, atau foto di Shutterstock. Plus, buat sekali, bisa menghasilkan berkali-kali. Minus, butuh kreativitas dan usaha awal yang lumayan. Bisnis sistematis kuno dikta franchise. Bedanya dengan bisnis biasa, bisnis ini sudah punya sistem jalan sendiri, misalnya punya franchise minuman dengan SOP jelas, dikelola karyawan, kita tinggal pantau saja. Atau bikin online shop yang sudah otomatis mulai dari order, pembayaran, hingga pengiriman. Plus, bisa jalan tanpa harus selalu dijaga. Minus, tetap butuh modal dan manajemen awal yang baik. Produk digital ini salah satu passive income paling modern. Contoh, bikin e-book, kursus online, template desain, atau aplikasi. Sekali bikin, bisa dijual ribuan kali tanpa biaya tambahan. Platform pendukung, Udemy, kursus online, Etsy, template and digital product, Google Play, aplikasi. Plus, modal relatif kecil, potensi sangat besar. Minus, butuh keahlian khusus di awal. 7. Peer-to-peer lending, P2P lending. Di sini kita meminjamkan uang ke individu atau UMKM lewat platform online, lalu kita dapat bunga sebagai imbal hasil. Contoh platform, Akseleran, Modalku, Coinworks. Plus, bisa mulai dari nominal kecil, lebih mudah dibanding jadi pemilik bank. Minus, ada risiko kredit macet, jadi pilih platform terpercaya dan sebarkan dana ke banyak peminjam. Bagian 3, strategi membangun passive income. Nah, pertanyaannya, gimana caranya membangun passive income? Berikut strategi yang bisa kamu ikuti
Mulai dari satu sumber dulu, jangan langsung semua. Fokus di satu, kuasai, baru diversifikasi. Bangun aset, bukan gaya hidup, alihkan sebagian penghasilan aktif ke aset yang bisa menghasilkan uang. Manfaatkan teknologi, misalnya bikin bisnis online otomatis, atau investasi lewat aplikasi yang terpercaya. Reinvestasi, kalau dapat dividen, bunga, atau hasil sewa, jangan langsung habis. Putar lagi untuk memperbesar aset. Main jangka panjang, passive income, jarang instan, tapi kalau konsisten, hasilnya bisa luar biasa. Jadi teman-teman, itulah 7 sumber passive income dan strateginya. Ingat, passive income itu bukan uang datang tiba-tiba, tapi hasil dari membangun aset, sistem, dan disiplin keuangan. Kalau kamu mau kebebasan finansial, passive income ini adalah kuncinya. Kalau menurut kamu, sumber passive income mana yang paling cocok buat kamu mulai duluan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya makin banyak orang yang tercerahkan soal keuangan.